Selamat pagi anak-anak sekalian, jumpa lagi dalam pembelajaran fisika untuk kelas 10 SMA Metodis Lubuk Pakam. Tetap semangat, oke? Hari ini kita belajar tentang tumbukan, yaitu peristiwa tumbukan ini akan terjadi bila sebuah benda yang bergerak mengenai benda lain yang bergerak ataupun diam. Ya, ini banyak sekali contohnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti tabrakan mobil di jalan raya, ya, kemudian bus menabrak pohon, atau tumbukan dua bola biliar, kemudian tumbukan antara bola dengan tanah atau dinding dan lain sebagainya. Jadi dari macam-macam contoh ini akan dibedakan berdasarkan kelentingannya. Ya, dari kelentingannya tumbukan itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yaitu yang pertama, ini tumbukan lenting sempurna. Seperti tadi, ada 2 buah bola bertumbukan sehingga setelah bertumbukan dia akan memental. Nah, di sini tidak ada energi yang hilang dan berlaku hukum kekekalan momentum. Oke, kemudian tumbukan lenting sebagian. Ini di sini hukum kekekalan momentum berlaku, tapi hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku karena ada energi yang hilang atau diubahkan. Jadi koefisien restitusi E di sini. Kalau lenting sempurna tadi 1, lenting sebagian di antara 0 dan 1. Dan tumbukan tidak lenting sama sekali, di mana koefisien restitusinya 0. Di sini hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku karena setelah bertumbukan mereka akan bergerak bersama-sama. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna tadi Ibu sudah sampaikan bahwasanya di sini hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik berlaku. Jadi kita lihat contohnya seperti ini. Ada 2 buah benda atau bola yang saling mendekati, M1 dan M2. Nah, V1-nya ke kanan, V2-nya ke kiri. Dan di gambar B setelah mereka bertumbukan dan setelah itu mereka akan bergerak berlawanan arah kembali. Jadi tadi V1-nya ke kanan sekarang menjadi ke kiri dan V2-nya ke kanan. Ya, jadi setelah tumbukan kita sebut sebagai V1 aksen dan V2 aksen. Oke, kita lihatnya sebagai berikut. Hukum kekekalan momentum itu adalah P1 itu tadi momentum bola pertama sebelum tumbukan ditambah P2 momentum bola kedua sebelum tumbukan sama dengan P1 aksen momentum bola atau benda pertama setelah tumbukan tambah P2 aksen momentum bola atau benda setelah bertumbukan. Oke, dari sini kita tahu 2 minggu yang lalu bahwasanya momentum itu adalah M1 kali V1. Makanya kita ganti M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Kemudian kita pindahkan yang M1 digabung dengan M1 sehingga M1 V1 aksen pindah ke kiri jadi negatif. Sedangkan M2 V2 pindah ke kanan jadi negatif juga. Dari sini kita keluarkan M1-nya. M1 kali V1 kurang V1 aksen sama dengan M2 kali V2 aksen kurang V2. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian kita lanjut ke hukum kekekalan energi kinetik. Kita tahu hukum kekekalan energi kinetik itu EK1 tambah EK2 sama dengan EK1 aksen tambah EK2 aksen. Kita tahu EK itu adalah setengah MV kuadrat. Maka kita ganti setengah M1 V1 kuadrat tambah setengah M2 V2 kuadrat sama dengan setengah M1 V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2 kali V2 aksen kuadrat. Semua kita kali 2 supaya setengahnya hilang. Sehingga tinggal M1 V1 kuadrat tambah M2 V2 kuadrat sama dengan M1 V1 aksen kuadrat
tambah M2 kali V2 aksen kuadrat. Sama seperti di atas, kita satukan yang M1 V1 sehingga M1 V1 M1 V1 kuadrat kurang V1 aksen kuadrat sama dengan M2 V2 aksen kuadrat kurang V2 kuadrat. Dari sini kita tahu dalam rumus matematika bahwasanya V1 kuadrat kurang V1 aksen kuadrat itu adalah V1 tambah V1 aksen kali V1 kurang V1 aksen. Demikian juga yang V2-nya di sebelah kanan. Ini adalah persamaan yang kedua. Dari dua persamaan ini, persamaan 2 dibagi dengan persamaan 1. Ya, sehingga kita bagikan. Nah, sehingga dapat V1 tambah V1 aksen sama dengan V2 aksen tambah V2. Dan kita pindahkan V2 aksen ke kiri jadi negatif. Sehingga V1 aksen kurang V2 aksen sama dengan V2 kurang V1. Dari sini, inilah yang disebut persamaan 3. Dari persamaan 3 ini, kita bagi, ya. Jadi, min V1 aksen kurang V2 aksen per V1 kurang V2 ini sama dengan 1. Inilah yang disebut koefisien restitusi yang V1 aksen min V1 aksen kurang V2 aksen per V1 kurang V2. Itulah koefisien restitusi untuk lenting sempurna sama dengan 1. Oke, nak? Sekarang kita lanjut ke tumbukan lenting sebagian. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwasanya tumbukan lenting sebagian itu adalah tumbukan yang hukum kekekalan momentumnya berlaku, tetapi ada energi yang diubahkan ke bentuk energi yang lain, sehingga hukum energi kinetik, kekekalan energi kinetik tidak berlaku di sini. Sehingga kita lihat ini bahwasannya energi kinetik sebelum tumbukan akan lebih besar dari setelah bertumbukan. Sehingga kita dapat bahwasanya koefisien restitusinya itu di antara 0 dan 1. Oke, nak, coba perhatikan betul-betul. Oke, ya, nggak ada yang sulit ya, sama seperti yang tadi, hanya masalah koefisien restitusi. Dan biasanya ini contohnya itu sebuah benda yang menumbuk lantai atau di dribble, dipantulkan ke lantai. Nah, kalau itu berapa sih koefisien restitusinya? Ya, ini dia. Misalnya sebuah benda tadi, batu bola dipantulkan, pada awalnya dia jatuh bebas dari ketinggian H1. Dia terpantul, kemudian mengenai lantai dan dia naik kembali setinggi H2. Ya, kita tahu untuk menghitung berapa koefisien restitusinya, kita ingat pelajaran sebelumnya bahwasanya gerak jatuh bebas itu kecepatannya adalah akar 2GH. Karena di sini bendanya jatuh bebas dari ketinggian H1, maka akar 2GH1 arahnya ke bawah searah dengan jalur gravitasi, makanya kita anggap itu yang positif. Dan dia mantul ke atas berlawanan, berarti kita buat dia negatif. Ingat, sekali lagi Ibu ingatkan, momentum itu adalah besaran vektor. Jadi tanda positif negatif itu sangat berpengaruh. Oke, dari situ kita dapat koefisien restitusinya menjadi E sama dengan akar H2 per H1. Ya, akar H2 itu ketinggian setelah menumbuk lantai atau ketinggian setelah tumbukan per ketinggian sebelum tumbukan. Demikian seterusnya kalau misalnya dalam contoh nanti, dalam soal nanti ada yang ketinggian ketiga, ketinggian keempat. Nah, itu tinggal ingat saja setelah tumbukan per sebelum tumbukan. Oke, anak ya. Oke, kita lanjut.
tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali ini, tadi Ibu udah sampaikan bahwasanya setelah mereka bertumbukan, benda itu bertumbukan, benda tersebut akan bergerak bersama-sama. Jadi bendanya bersarang ke benda yang lain. Ini sering contoh misalnya seperti yang tadi ya, ada sebuah mobil menabrak pohon, kemudian dia akan mendorong pohon itu, pohonnya lengket di mobil didorong. Sampai akhirnya mungkin berhenti. Itu termasuk tumbukan tidak lenting. Atau sering juga ini namanya ada ayunan balistik. Ayunan balistik ini sering digunakan pada latihan menembak. Jadi peluru ditembakkan dari senapan mengenai sebuah balok yang disebut ayunan balistik. Dan tadinya awalnya baloknya diam, setelah ditembakkan masuk peluru bersarang ke balok tersebut dan balok itu akan bergerak bersama dengan peluru yang sudah bersarang di dalam balok tersebut. Itu juga termasuk tidak lenting sama sekali. Oke, anak ya. Jadi di sini hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku. Sehingga kecepatan akhir atau setelah tumbukan V1 aksen sama dengan V2 aksen, sehingga boleh kita ganti jadi V aksen. Maka rumusnya menjadi M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 tambah M2 kali V aksen. Oke, di sini koefisien restitusinya sama dengan 0. Oke, kita lihat sekarang contoh. Yang pertama, dua benda A 3 kg dan B 5 kg bergerak searah dengan kecepatan masing-masing 8 meter per detik dan 4 meter per detik. Apabila benda A menumbuk benda B secara lenting sempurna, maka kecepatan masing-masing benda sudah tumbukan adalah, berarti yang ditanya adalah kecepatan V1 aksen dan V2 aksen. Ya, pastilah benda ini dapat ya mengejar benda yang ada di depannya. Oke, kita lihat. Oke, nak, kita masukkan langsung rumusnya. Ya, kamu buat sendiri nanti diketahuinya ya. M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Jadi selalu pakai rumus ini. Tinggal masukkan. M1-nya 3, V1-nya 8, M2-nya 5, V2-nya 4. Kalikan. Kemudian V1 aksen yang mau ditanya dan V2 aksen. Kita kalikan dapat 44 sama dengan 3 V1 aksen tambah 5 V2 aksen. Ini persamaan yang pertama. Kemudian baru kita pakai rumus koefisien restitusi. Min V1 aksen kurang V2 aksen per V1 kurang V2 sama dengan 1. Masukkan V1-nya 8, V2-nya 4. 8 kurang 4, 4 dikali silang jadi 4, sehingga dari sini min V1 aksen tambah V2 aksen sama dengan 4, maka V1 aksen itu sama dengan V2 aksen kurang 4. Ini persamaan yang kedua. Dari dua persamaan ini kita substitusikan persamaan 2 ini ke persamaan pertama, sehingga 44 sama dengan 3. Gantikanlah V1 aksen itu jadi V2 aksen kurang 4 tambah 5 V2 aksen. Kali-kalikan sehingga dapat 56 sama dengan 8 V2 aksen. Maka V2 aksen itu adalah 56 bagi 8 adalah 7. Dan V1 aksennya kita tinggal masukkan ke persamaan 2 tadi. V2 aksen kurang 4. 7 kurang 4 sama dengan 3 meter per detik. Ini contoh yang pertama tentang lenting sempurna. Oke, nak, jelas ya? Saya rasa cukup jelas. Ya, kita lanjut ke Oke, kita lihat. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 15 meter. Setelah dijatuhkan, bola terpental dengan koefisien restitusi antara bola dan lantai itu 0,6. Tinggi pantulan pertama bola adalah tinggi pantulan setelah dia menumbuk lantai.
Berarti ini lenting sebagian. Tadi mencari koefisien restitusi. Ingat, yang tadi apa? Untuk mencari ketinggian setelah pantulan. Ya, apa tadi rumusnya? E sama dengan akar H2 per H1. Ketinggian setelah tumbukan per sebelumnya. Berarti kita langsung masukkan rumusnya. 0,6 koefisien restitusinya sama dengan akar H2-nya yang mau dicari per 15 H1-nya. Dari sini mungkin anak-anak kami peningnya atau bingungnya karena ada tanda akar, padahal nggak ada masalah. Kiri dan kanan tinggal dikuadratkan, sehingga 0,6 kuadrat itu adalah 0,36. Akar H2 per 15 akarnya hilang kalau dikuadratkan, sehingga tinggal H2 per 15 kali silang, sehingga dapat H2 itu 0,36 kali 15 sama dengan 5,4 meter. Ya, sehingga inilah pantulannya. Oke, nak? Jelas ya, gampang. Oke, lanjut soal nomor 3. Sebuah truk yang sedang bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik ditabrak oleh sebuah mobil yang sedang berjalan dengan kecepatan 20 meter per detik. Wow, ini tabrakan ini ya. Setelah tabrakan, kedua mobil itu berpadu satu sama lain. Jadi ini kata kuncinya, berpadu satu sama lain. Berarti dia termasuk tumbukan tidak lenting sama sekali. Berarti V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Oke, massa truk 1400 kg dan massa mobil 600 kg. Kita tinggal langsung masukkan rumus. Tetap rumusnya M1V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 tambah M2 kali V aksen. Ya, gampang kalau tidak lenting sama sekali. Tinggal masukkan angka-angkanya, dapatlah V aksen itu 13 meter per detik. Oke, nak, jadi kalau soalnya yang sulit itu sebenarnya kita harus dulu yang pertama menentukan dia tumbukannya jenisnya apa. Ya, itu yang pertama. Kalau dia lenting sempurna, pakailah rumus hukum kekalahan momentum, kemudian pakai restitusi. Kemudian kalau dia lenting sebagian yang seperti tadi, kalau dia pemantulan berarti E sama dengan akar H2 per H1. Nah, kalau bukan pemantulan tetap pakai hukum kekalahan momentum, kemudian pakai koefisien restitusi. Dan yang terakhir, kalau dia tidak lenting sama sekali, langsung kita pakai M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tadi sama dengan V2 aksen, maka M1 tambah M2 kali V aksen. Oke? Ya, gampang ya. Oke, supaya kamu lebih paham, lebih mengerti, coba kamu kerjakan di rumah. Ya, tugas kerjakan soal latihan dari buku paket halaman 251 bagian B yang uraian nomor 1 sampai 5. Ya, nak, itu dikerjakan, dibuat di buku catatan dan dikumpul paling lama hari ini atau Jumat tanggal 24 April 2020 jam 20 WIB itu paling lama. Oke, nak, langsung dijapri ke WA Ibu. Oke. Selamat belajar dan tetap stay at home. Jangan bosan-bosan, tetap semangat, rajin belajar. Ingat social distancing. Oke, supaya virus corona cepat berlalu dari kita. Ingat, nak, tetap berdoa. Saya tetap mengajak anak-anak semua untuk berdoa setiap jam 8 malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.